proses penutupan. Menu selanjutnya adalah menu penilaian sekolah. Mari kita akses di sebelah kiri menu penilaian. Lalu tampilannya adalah seperti ini. Terdapat beberapa kolom, yaitu NPSN, nama sekolah, jenjang, dokumen asesor, IPR, penilaian, dan laporan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah dokumen asesor. Ini adalah isian atau unggahan yang harus diisikan oleh asesor satu atau ketua tim. Maaf. Sini ada rekomendasi, penilaian kelompok, laporan kelompok, lalu input foto hukum asesor, cara dan upload fakta integritas. Ini nanti biasanya diisikan terakhir setelah melakukan visitasi. Jadi Bapak Ibu, selama visitasi jangan lupa untuk mengumpulkan, paling penting adalah mengumpulkan foto pendukung asesor. Karena foto pendukung ini isinya adalah 10 foto yang sudah ada ketentuannya di dalam pengunggahannya. Seperti ini, ketentuannya adalah foto sapras ada 4, kegiatan belajar mengajar ada 4, lalu foto visitasi. Caranya mudah, ya, Bapak Ibu choose file, lalu pilih foto mana saja yang sesuai, lalu klik submit. Jangan lupa di sini ada peraturan untuk besar file maksimumnya adalah 250 KB setiap foto, dan formatnya adalah JPG, GIF, dan PNG. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke menu utama, menu penilaian utama. Nah, di sini ada menu IPR. Menu IPR ini adalah fungsinya untuk merubah nilai IPR apabila isian dapodik dan isian sekolah tidak sesuai dengan realita yang ada. Misal kita klik, misal untuk poin nomor 1, ternyata sekolahnya itu kualifikasi akademik gurunya itu tidak sampai 90%. Maka tadi setelah di asesmen sekolah pengakuannya adalah 4, level 4, maka Bapak Ibu asesor bisa merubahnya menjadi nilai yang sesuai dengan real, sesuai dengan kenyataan. Silakan Bapak Ibu ubah. Lalu terakhir, jangan lupa klik simpan di akhir, maka nanti nilai akan berubah otomatis. Simpan, kita cek kembali menu IPR, maka tadi nilainya 72 berubah menjadi 75. Seperti itu Bapak Ibu bisa melakukan koreksi di sini. Jadi saran saya sebagai tim teknis adalah kalau bisa Bapak Ibu cek dulu IPR-nya, karena nanti IPR dan penilaian butir ini akan saling kesinambungan. Tapi stepnya adalah saya sarankan untuk mengecek IPR terlebih dahulu, karena IPR sebagai nilai yang cadangan, istilahnya nilai secondary yang nanti akan mempengaruhi penilaian secara keseluruhan. Lalu selanjutnya di kolom penilaian ada penilaian individu dan penilaian kelompok. Nah, berbeda dengan baris nomor 3 dan nomor 4, hanya ada penilaian individu. Nah, apabila ada penilaian kelompok, berarti Bapak Ibu asesor bertugas sebagai asesor 1 atau asesor ketua tim. Apabila hanya ada penilaian individu, maka Bapak Ibu bertugas sebagai asesor kedua. Sebagai asesor pertama diberi kewajiban untuk menilai juga untuk penilaian kelompok. Nah, untuk memulai penilaian individu, Bapak Ibu cukup klik di tombol penilaian individu. Maka akan muncul laman kosong seperti ini, adalah laman penilaian. Di sebelah kiri ada butir 1 sampai sekian sesuai dengan jenjang. Untuk jenjang SD ini 1 sampai 35 ditambah 1 butir keususan. Secara default, tombol 1 sampai 36 ini seharusnya berwarna putih karena belum diisi oleh asesor. Tapi karena untuk keperluan pembuatan video, saya sudah isikan dulu sebelumnya. Tapi saya akan tetap mendemokan bagaimana cara pengisian butirnya. Untuk melihat butir, klik di sebelah kiri, kita klik butir nomor 1, maka di tengah akan muncul butir instrumen nomor 1 untuk SD. Di sebelah atas yang ditetak bold adalah instrumennya, lalu untuk capaian kinerjanya dan levelnya ada di bawahnya, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu menilai
sesuai dengan instrumen dan capaian kinerja yang ditentukan. Lalu ada beberapa definisi tambahan di sini, 1 dan 2, lalu ada nilai dia. Nah, ini kita Bapak Ibu bisa melihat nilai yang diberikan oleh asesor, nilai pengakuan yang diberikan oleh asesor. Nah, untuk melakukan pembuktian kinerja untuk penggalian data, Bapak Ibu untuk di butir nomor 1 ini dibutuhkan 3, yaitu observasi, telah dokumen, dan wawancara. Caranya cukup klik bisa di salah satu button. Contohnya kita mau isi dulu observasi, klik, maka akan muncul pop-up untuk mengisikan penggalian data observasi. Silahkan dibaca lalu diisikan sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Ketika sudah, klik simpan. Begitu juga sama dengan telah dokumen, mirip dengan observasi, namun telah dokumen diberikan juga nama dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Di sini yang klik tulisan berwarna biru ini berisikan link atau tautan menuju dokumen yang diunggah oleh sekolah. Dokumennya adalah sama dengan yang diunggah yang berada di menu akses kecukupan di tombol dokumen unggahan. Ini sama. Silahkan dilihat, lalu diberikan hasil telah dokumen seperti apa. Klik simpan jangan lupa ya setelah sudah diisikan. Lalu wawancara juga sama, silahkan diisikan sesuai dengan kolom yang diminta, lalu klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan pembuktian kinerja lalu menilai instrumen, di bawah ada kesimpulan penilaian. Silahkan Bapak Ibu isikan kesimpulan penilaian seperti apa di butir nomor 1, lalu klik simpan kesimpulan. Lalu Bapak Ibu yang terakhir adalah memberikan penilaian level untuk butir nomor 1. Silahkan Bapak Ibu pilih, di sini ada 4, 3, 2, 1, cukup diklik di butir salah satu, maka akan ada muncul konfirmasi apakah Anda yakin dengan level penilaian kinerja yang dipilih. Kalau yakin silahkan klik OK, kalau tidak yakin silahkan klik cancel. Oke, setelah diklik nanti yang tadinya ini berwarna putih akan berubah menjadi hijau seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu isikan dari 1 sampai sekian sesuai dengan butir. Lalu ada satu lagi penggalian data angket, ada di nomor 4. Untuk nomor 4, butir 4 yang membahas tentang perundungan. Di sini ada satu penggalian data yaitu angket. Caranya adalah kita klik di tombol angket ini, lalu akan muncul up. Nah, Bapak Ibu bagikan tautan berikut kepada responden. Ini yang saya cetak tebal, ini Bapak Ibu blok seperti ini, lalu copy, lalu Bapak Ibu berikan kepada responden. Bisa ini murid, silahkan berikan bisa langsung ke murid atau melalui guru yang mendampingi ketika melakukan visitasi. Silahkan tentukan berapa jumlah respondennya, misal 10 atau 20, lipatan yang mudah. Lalu minta murid untuk mengisikan angket. Contohnya bentuk angketnya adalah seperti ini. Ketika dibagikan, yang pengguna atau responden tidak perlu login ke Sispena juga bisa mengisikan angket. Jadi responden cukup memberikan penilaian apakah jawaban sesuai, apakah kamu pernah dapat penjelasan tentang bully, bla bla bla, ya atau tidak, atau melaporkan dan tidak peduli atau menghindar, seperti itu. Setelah diklik, semua diberikan sesuai dengan pengalaman dari murid. Silahkan klik kirim. Nanti data akan tersimpan ke sistem secara otomatis. Lalu nanti tugas Bapak Ibu adalah ketika murid sudah selesai mengisikan angket secara lengkap, Bapak Ibu klik button tampilkan atau muat ulang hasil angket untuk menampilkan jumlah responden, nilai rapatan, dan kategori. Kita klik. Nah, berarti di angket ini asesor yang saya pinjam akunnya ini meminta 8 murid untuk mengisikan angket dengan nilai rata-rata 4,75. Kategorinya baik, seperti itu. Nanti ini nilainya akan bervariasi sesuai dengan isian dari murid.
Cukup sampai di situ, lalu silakan memberikan penilaian butir, lanjut sampai ke kesimpulan penilaian dan level. Setelah semua lengkap, maka akan muncul di sebelah kiri tombol hitung sementara dan simpan dan selesai. Nah, di hitung sementara ini Bapak Ibu bisa melihat secara sementara berapa nilai yang didapat dari penilaian ini. Bisa langsung diklik, maka otomatis sistem akan menghitung per komponen kelulusan, proses pembelajaran, guruan dan manajemen sekolah, lalu nilai butirnya berapa yang didapat dari akumulasi dari 4 komponen, lalu digabungkan dengan nilai EPR, lalu dirumuskan menjadi nilai akhir yang rumusnya di mana 68% dari nilai butir ditambahkan dari 15% dari nilai IPR, maka hasilnya menjadi 68. 68 ini adalah pembulatan akhir dari penjumlahan yang di atas, maka hasilnya peringkatnya tidak terverifikasi, seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu masih ingin merubah penilaian, silakan klik di butir yang ingin dirubah, lalu silakan rubah data, semisal penggalian data mau dirubah, atau kesimpulan masih mau dirubah, atau level ini masih mau dirubah. Jadi masih bisa, selama Bapak Ibu belum mengklik simpan dan selesai. Nah, setelah yakin atau Bapak Ibu sudah yakin, silahkan checklist dulu di persetujuan. Saya yakin dan setuju dengan penilaian ini. Checklist di sini, maka button ini akan aktif, button simpan dan selesai akan aktif. Apabila ini tidak di checklist, button ini tidak akan aktif dan tidak bisa diklik oleh Bapak Ibu. Jadi ini diklik dulu, baru simpan dan selesai. Nah, akan muncul kotak persetujuan juga di tengah. Apakah Anda benar-benar yakin? Ketika penilaian tidak bisa dirubah ketika Anda menekan tombol OK. Jadi istilahnya ada 2 kali persetujuan agar Bapak Ibu tidak salah dalam dalam mengambil keputusan seperti itu. Bila yakin, silakan klik ya, maka akan otomatis jendela akan kembali ke menu penilaian sekolah, lalu berubah nih nilainya jadi button yang tadinya biru menjadi warna hijau. Nah, ini nanti keluarnya adalah nilai akhir yang tadi secara rekap, dan juga otomatis mengaktifkan tombol laporan di sebelah kanan, ada laporan individu. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung melakukan mencetak laporan individu, bisa ya seperti ini contohnya, 1 sampai sekian nilainya. Lalu nanti akan ada tanda tangan digital di sini. Begitu juga sama dengan penilaian kelompok, ini mirip persis dengan penilaian individu, tidak ada bedanya. Hanya saja perbedaan hanya ada di kolom dia. Di sini ada tambahan nilai asesor 1 dan nilai asesor 2 untuk melihat untuk Bapak Ibu melakukan konsinyasi penilaian, melakukan perundingan penilaian untuk penilaian kelompok. Stepnya juga masih sama seperti penilaian individu, ada hitung sementara dan ada checklist konfirmasi. Setelah sudah pun akan mengaktifkan tombol laporan kelompok sebelah kanan. Kita buka, lalu tabelnya seperti ini. Perbedaannya adalah apabila tadi nilai individu hanya nilai dia dan nilai asesor, sekarang ada nilai ketua, nilai anggota, dan nilai kelompok, dan kesimpulannya adalah kesimpulan kelompok. Lalu di bawah ada rekapitulasi hasil akreditasi, hasil satu nanti tanda tangan digitalnya ada di sini. Lalu ini ada saran dan rekomendasi. Jadi sebelum melakukan cetak pelaporan individu, ada baiknya Bapak Ibu melakukan dulu penilaian, melakukan input saran dan rekomendasi di tombol dokumen asesor. Nah, ada input rekomendasi, silahkan diisikan sesuai dengan komponen yang kita minta di sini. Kita di close, lalu kita upload laporan kelompok. Laporan kelompok ini tadi disimpan ke PDF, sama seperti laporan sebelumnya. Kita ke PDF, lalu nanti laporannya diunggah ke sini.
ke dalam menu laporan kelompok. Silakan di choose file, lalu simpan. Nah, apabila sudah berhasil, maka akan muncul tombol sudah terunggah di sebelah bawah sebelah sini. Kembali kita acara selanjutnya, karena tadi foto pendukung sudah ya. Selanjutnya adalah ikut berita acara. Kita klik. Silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan surat tugas, tanggal surat tugas, cetak berita acara, tanggal visit, tanggal selesai visit, dan nama kepala sekolahnya siapa. Setelah disubmit, Bapak Ibu lakukan cetak juga di sini. Nah, di sini nanti ada barcode yang berisi, ini adalah barcode pengaman. Identifikasi adalah untuk berita acara ini dianggap valid oleh sistem. Nah, nanti di sini tanda tangan digital akan berubah menjadi tanda tangan seperti di laporan asesmen kecukupan. Nah, berita acara ini disimpan lagi ke dalam PDF untuk dijadikan arsip, lalu nanti diunggah ke dalam Sispennya kembali di sini untuk berita acara. Choose file, lalu klik simpan. Lalu nanti hasilnya akan muncul di tombol sudah terunggah dan ini bisa dilihat hasilnya. Lalu yang terakhir ada fakta integritas. Fakta integritas ini ada di asesor 1 akunnya. Silakan melakukan cetak dan tanda tangan basah menggunakan materai untuk fakta integritas, di scan lalu diunggah di akun asesor 1. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu lanjutkan mengisikan penilaian sesuai dengan mapping visitasi yang sudah dilakukan oleh Bantu. Oke, saya rasa cukup untuk menu penilaian sekolah, penilaian visitasi. Lalu nanti selanjutnya kita akan menuju ke menu validasi.